Maka apabila kita tidak mengerti bahasa Allah dalam hidup ini, dalam kehidupan ini kan ada bahasa Allah nih. Ketika pian bercermin itu bahasa Allah, Allah berdialog dengan kita. Dialog apa Allah dengan kita dalam hidup hari-hari ini? Tiap detik, tiap saat Allah berdialog dengan kita, tapi kita tidak mengerti. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Syekh dalam Al-Gunyah mengatakan makna bismillah itu, mim itu ada 9 makna dari kalimat bismi. Kemarin sudah ba-nya apa, sin-nya apa, sekarang mim. Mim itu ada 9. Dari 9 itu sudah dibahas 7, sisa 2 lagi. Minggu kemarin kita bicara tentang Allah Mukrim dan Mun'im. Sekarang yang terakhir, yang ke berapa? 8 dan 9, nomor 8-nya adalah mutafaddil. Mim lil makna mutafaddil, yang memberikan anugerah, padilah, karunia kepada manusia. Ala khalqihi, dia berterus-terusan kepada makhluknya memberikan karunia. Baik makhluk minal arsi ila syarab, baik makhluk yang ada di aras sampai ke bumi, sampai di lapis-lapis bumi. Di bawah lapis bumi ini ada makhluk. Adalah wama min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada hewan yang melata atau lebih kecil daripada yang melata itu kecuali dijamin oleh Allah rezekinya. Subhanallah. Anugerah ada Allah nih. Lil fadilah ada. Nah, ayo. Pian kena melihat kodok, siapanya mencari makan, bisanya kodok ini mencari makan kan? Padahal tidak kita kasih makan, kodok bisa hidup. Subhanallah. Nyamuk kita kasih makan lah, pina banyak terus di rumah, berulah nyamuk. Padahal kan kita tidak kita beri makan. Yuk, Pak. Nah, anak pian tuh besar karena pian kasih makan kah besar atau tidak kah? Buktinya ada yang tidak memelihara anaknya besar aja. Ya, ada kan yang memelihara aja lah. Subhanallah, aneh hidup ini. Nah, inilah Allah memberikan anugerah fadilah yang disebut dengan karunia Allah. Faqala, inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah itu lazu fadlin 'alan nas. Sangat memberi karunia kepada seluruh manusia. Padahal maksudnya alal alamin nih. Tapi yang bisa mengerti Al-Qur'an itu manusia, maka disebut Tuhan adalah alan nas, kepada manusia. Maksud ayat ini seluruh kehidupan sebenarnya, bukan hanya manusia, tapi di antara karunia yang paling terbesar diberikan Allah kepada semua makhluk itu adalah namanya manusia. Karena keadaan inilah iblis tidak bisa terima tentang penciptaan pian-pian ini semuaan. Kita ini diirii oleh iblis, tidak bisa menerima. Karena itu iblis menjadi kecewa, menjadi kufur kepada Allah, kufur atas nikmat karunia Allah, maka menjadikan iblis adalah orang menjadi ahli neraka. Gara-gara siapa? Andaikan tidak diciptakan manusia, iblis tidak menjadi orang kafir. Karena itu wajarlah iblis menjadikan kita adalah musuh selama-lamanya sampai hari kiamat. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, kita tahu semuanya. Sekarang karunia apa yang diberikan Allah kepada diri kita? Nikmat yang hidup. Bangun tidur. Kita bekerja. Ada yang kerjaannya sudah tetap, ada yang tidak tetap. Tapi semua diberikan Tuhan rezekinya. Kemudian dari rezeki itu kita menikmati makanan. Anehnya, aneh tapi ajaib. Orang miskin atau orang biasa, dia menikmati benar ketika dia duduk makan, di hadapannya ada nasi, ada ikan kering. Tahu ya kalau iwak kering. Nikmat kan makan pakai sambal, waduh makinnya. Apalagi itu lamak sekali makan 3 piring lebih baik.
Nikmat benar. Makanan itu, saudara sekalian, makanan itu dikasihkan kepada orang yang kaya di antara manusia. Orang kaya itu no, tidak bisa. Makanannya harus apa? Apa, Bib? Makanan orang kaya itu, Bib? Nah, kambing ya, Bib. Kambing ya. Kalau kambing, oke, mulutnya bisa menerima. Apalagi sapi, daging, mulutnya bisa menerima. Apalagi dimasak. Di mana? Pakai stick. Wah, masakan stick. Apalagi di warung anu tuh Jar, ada gadisnya Jar. Wah, kenjotnya lain Jar, sampai terasa di makanannya. Baru orang kaya merasa nikmat makanannya. Uniknya, kenapa orang kaya tadi itu tidak merasakan nikmat yang dimakan oleh si tulamak tadi? Ada apa? Itulah bukti bahwa Allah membagi-bagi fadilah karunia-Nya kepada setiap orang berbeda-beda. Padallah ba'dukum ala ba'din birrizki. Itulah Allah yang memberikan karunia-Nya kepada setiap orang berbeda-beda. Biar naik sepeda motor ke majelis taklim sudah merasa enak. Tapi orang kaya datang ke majelis taklim pakai sepeda motor tidak enak dia. Dia harus pakai apa? Oh, mobil. Lebih kaya lagi bisa helikopter datang lebih baik. Nah, ini kan kalau pakai mobil ini enak, rasanya pakai helikopter kayak apa aja. Nah, ya kah? Nah, min fadlillah, karena karunia. Itu membedakan. Habib nih. Coba rokok kalau gudang garam aja nang selera manusia semuanya. Tiap pagi kira gudang garam aja nang enak. Tapi ada rokok yang lain selain gudang garam bisa kita isap semua. Yalah, ada makanan bermacam ragam Allah ciptakan supaya kita mendapatkan masing-masing fadilah dalam hidup kita. Kenapa kita masih tidak juga melihat Allah sebagai pemberi karunia kepada kita? Jika kita melihat hal yang abstrak ini menjadi real, itulah musyahadah kita, itulah syuhud kita, cara pandang kita bertuhan dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasani yang kedua, musawwir. Fadilah Allah yang kedua adalah musawwir. Allah membentuk rupa keadaan kita. Al-musawwir, mim bermakna musawwir. Khalaqahu minal arsi ila sara. Rupanya para malaikat pun wajahnya berbeda-beda. Malaikat tuh berbeda-beda kan mau sama. Kalau robot mirip-mirip aja Bibeh. Kalau robot, semut yang diciptakan Allah juga berbeda-beda mukanya. Masalahnya pian tidak melihat. Coba ambil mikroskop. Wah, pasti ada bedanya. Pian yang duduk sini nah berapa ratus nah? 400, 500 ikong yang duduk sini atau berapa orang nih? Adalah yang mukanya sama. Habib Kadir mana Habib Kadir? Adalah Habib Kadir. Habib Kadir itu adalah rupanya sama lah. Nah, di ujung sana Habib Kadir kayaknya duduk. Adalah rupa sama lah. Nah, ada daerah. Kenapa yuk? Nah, ini jawaban saya. Al-Khaliqul Bari Al-Musawwir. Dialah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari penciptaan yang ada ini dalam bentuk rupa yang sangat baik, terindah daripada yang lainnya. Jadi kita ini berbeda-beda sebenarnya, tampan semua, tidak ada yang tidak tampan. Tidak tampan itu hanyalah pandangan menurut anggapan kita. Sebenarnya kita tampan semuanya. Makanya kemarin diperbanding kita dengan muka katak misalnya, enak lah kita. Enggak ini nah, dirubah jadi muka katak nyaman lah. Tampan semuanya. Buktinya jodoh ada lah. Bahkan ada yang hitam legam, maaf lah, yang hitam lah. Bininya 3 ikung, 3 orang, putih-putih pulang bininya. Wah, tuh nasib juga Bipe. Nang tampan, nang terlihat kita tampan menurut anggapan kita, istrinya si ikung 1 aja, lumpuh pulang bininya. Apa bat? Itu pandangan jahir kita. Kira-kira si A nih nanti kalau punya istri, wah cantik istri, belum tentu. Al-Musawwir, Allah membentuk rupa. Bukan hanya rupa ternyata yang dibentuk,
tubuh kita, gerakan kita. Pian hakun kaki 4 kah, hakun kaki 2 kah? Kenapa guru jadi hakun kaki 2 guru? Nah, mun 4 bisa beting kaung di sidin. Ya lah, ngaliam lah. Nah, kaki 4 ternyata asik. Kita bisa duduk sini. Coba lo kaki pian 4 nah kayak apa? Menyimpan kaki satunya, duanya di mana nyimpan? Masya Allah. Bikin celana mahal bipe? Iya lah guru. Ngali guru lah. Mahal guru 4 ditambah lagi 2. Wah, sakit kepala kita. Inilah wujud manusia yang sempurna diciptakan Allah. Al-Musawwir. Dalam Al-Quran, huwallazi yusawwirukum fil arham. Itu sudah dibentuk Allah di dalam janin ibu kalian. Bentuk Allah. Dulu dibentuk Allah sudah. Bukan waktu lahir ini. Rupa kita ini sampai dari sudah, jaka ibarat di komputer itu ada tahap demi tahap. Nah, umur 5 tahun wajahnya begini, umur 10 tahun wajahnya begini, umur 20 tahun wajahnya begini, sampai tua kita. Umur sudah ada tuh sket-sketnya. Bagaimana aja, dibanyaki pupur kamu kak. Tatap aja bipai, bentukan kakak itu aja bipai. Coba kena beli aja pupur banyak-banyak, tunggu sampai 4-5 tahun mukanya kakak itu aja tuh. Nah, subhanallah. Maka mudah-mudahan nanti bulan puasa kita puasa ada waktu untuk merenungkan diri tentang karunia Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Mudah-mudahan ini bisa terjadi pada kehidupan kita. Lah, ada palwe betakon. Bu jar, bu guru jar, napa ya? Tomorrow itu apa artinya jar? Tomorrow itu artinya besok aja guru. Sekarang juga nah guru aja. Sok jar guru. Sekarang aja guru enak menunggu esok apabila lagi ulun jar. Sekarang aja atau ngoro itu apa artinya jar? Nah, Palu ini kadang mengerti apa nih? Kadang mengerti apa nih? Tidak mengerti apa nih? Bahasa Inggris tidak mengerti. Maka apabila kita tidak mengerti bahasa Allah dalam hidup ini, dalam kehidupan ini kan ada bahasa Allah nih. Ketika pian bercermin itu bahasa Allah, Allah berdialog dengan kita. Dialog apa Allah dengan kita dalam hidup hari-hari ini? Tiap detik, tiap saat Allah berdialog dengan kita, tapi kita tidak mengerti. Karena kita adalah sebangsa Paloi. Tomorrow guru apa artinya besok ya guru. Ya kah? Apa maksudnya itu tadi? Kita tidak mengerti dialog Allah kepada kita. Di antara dialog Allah kepada kita Al-Musawwir. Allah lah yang membentuk rupa kamu. Ketika kita bercermin, ketika kita berjalan ke pasar, kita dialog transaksi dengan orang, kita melihat muka orang. Siapa yang membentuk rupa itu? Allah. Itu Allah seolah-olah berkata kepada kita, seolah-olah berfirman kepada kita, Paloi, Jarbus. Tuh siapa tuh yang membentuk rupa tuh? Aku, lu ya, lu jar Tuhan kita. Kita pengen kita lihat apa? Bukan itu yang kita perhatikan. Tapi yang kita perhatikan wajah manusianya. Subhanallah. Pernahkah kita berpikir tentang keindahan Allah seperti itu pada diri kita? Bahwa Allah berdialog terus menerus kepada kita. Melewati apa? Melewati kasat mata yang kita lihat sehari-hari ini, tapi harus disimpulkan di dalam makna hati kolbu orang-orang yang pada tingkat arifin sangat mengerti keadaan itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.